Jadi Basnas itu adalah badan resmi pemerintah yang ditugaskan untuk mengelola zakat. Sholat susah, tapi jangan-jangan zakat lebih susah loh. Hanya orang yang punya mental pemenang loh yang bayar zakat itu enggak. Saya lebih duluan saya sebagai pemimpin dibandingkan dengan staff saya, dan saya tidak memaksa mereka, tapi dengan begitu kan Contoh ya Pak, kultur dan sistem dibangun sedemikian rupa sehingga orang tadi disiplin dan jujur begitu. Kontribusinya, nama pengumpulan saya ganti dengan mobilisasi. mobilisasi. Dulu cintailah anakmu 1000%, tapi jangan manjakan anakmu begitu. Orang yang terbaik itu menurut agama dalam Quran dan hadis adalah orang yang paling banyak memberi manfaat. Assalamualaikum Pak Irwan, Masya Waalaikumsalam. Allah, berapa purnama kita nggak ngobrol 7 ya? begini. Ketemu-ketemu di tempat kayak begini, asik banget nih. Keren ya? tempatnya, Pak. Ini Iya. rooftop cafe. Dago nih ya Pak ya. Dago atas. Mau pagi sejuk, siang sejuk, malam adem ya Pak ya. Asik deh. Nah, Tapi kalau ketemu kamu tuh, aku pasti pengen menanyakan sesuatu tuh. Ini kan kita mau Idul Adha nih ya. iya. Iya. Aku Bentar mau nanya lagi dong, nih. apa sih bedanya mantan sama zakat? Wih, siang-siang gini ngomongin mantan ya Pak ya. Iya. Beda ya. Sama, saya taunya mah sama. Ya, jangan Beda cari ya. yang beda itu. Kirain sama-sama nggak bisa move on. Emang apa Nah. itu Pak? Kalau kita mantan kita lepaskan rasanya gimana? Nyesek ya? Iya. Nyesek. Masih mengenang-mengenang. Mengenang. Kalau zakat kita lepaskan gimana? Hati Enggak jadi ya. Belum. Iya. Iya. Nah, itu tahu nggak ceritanya gimana itu ada zakat? Iya, itu gimana Ya tuh kan? asal mulai? Saya punya teman dari SMP, Iya. SMA gitu, Wih, yang bareng, hebat. Iya, Heeh. ini udah datang deh. Oh lah, ini dia luar biasa Wah, Pak, kita Dalam kedatangan. kan? Assalamualaikum Pak Sodik. Pak Sodik Wah, ini lama. baru megang estafet Kepemimpinan. di Basnas RI mulai 2026 sampai 2031 ya Pak ya. Masya Allah. 31. Baru memulai tapi track recordnya sebelum dibahas memang udah luar biasa Pak. Iya. Cocok DPR. sama kita nih. DPR-nya juga komisinya pas nih. Pendidikan. Komisi Pendidikan, Komisi Haji. Agama, Agama. Menteri Agama. Komisi 8 kan Komisi Agama. Komisi 8 itu mitranya Menteri Agama, Menteri Sosial, BNPB, dan Basnas. Oh, BNPB juga ya? Iya. Cocok. Oke. Tokoh pendidik juga Pak. Tokoh pendidik. Dan Tokoh? punya juga kok. Itu dia makanya. Punya sekolah juga. Darul Hikam ya, Kang? Ya, Darul Hikam. Darul Hikam itu dakwah, pendidikan, dan pelayanan umat. Dakwah, Darul Hikam itu. Alhamdulillah. Divisi. Nah, mumpung ini narasumber tamu kita yang luar biasa ini kan backgroundnya sekarang di Basnas RI Pak. Yes, itu dia. Biar teman-teman winners paham nih Pak, khususnya kalangan-kalangan yang anak-anak yang sekarang nih Basnas itu apa sih Pak sebenarnya? Jadi Basnas itu adalah badan resmi pemerintah yang ditugaskan untuk mengelola zakat. Nah, zakat sendiri adalah kewajiban beragama ya. Setelah sholat itu adalah zakat. Bahkan di akhirat ketika diceritakan dalam Al-Quran, ada orang yang melepaskan diri dari neraka gitu, dia minta waktu. Ya tolonglah saya beri kesempatan sedetik saja untuk hidup di dunia. Mau apa? Dia bukan mengatakan mau sholat lah. Aku mau zakat, mau infak, sedekah. Iya. Oh, sedako, Ya, Masya jadi Allah. begitu pentingnya zakat itu. Nah, karena begitu pentingnya, maka pemerintah Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa ini, yang Pancasila ini, selain ngurus haji, juga membantu umat untuk mengelola zakat infak sedekah secara lebih baik. Ya, kenapa? Karena dari sisi agama itu sangat amat penting, sejajar dengan sholat, dan dari segi manfaatnya itu adalah betul-betul membantu saudara-saudara kita yang miskin, ya, yang dalam kesulitan. Dan itu perlu mental pemenang lah untuk bayar zakat itu. Jadi izin Pak, ruang lingkup di Basnas ini sekarang kan kayaknya lebih luas ya Pak ya. Gak hanya sekedar memberi yang membutuhkan secara sosial, tapi udah lebih spesifik nih segmennya. Kalau menurut syariatnya ada 8.
yang berhak menerima zakat ya. Terus sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa sholat susah, tapi jangan-jangan zakat lebih susah loh. Jadi nggak salah tadi kalau katakan hanya orang yang punya mental pemenang loh yang bayar zakat ini nggak. Kenapa? Karena berat. Ya, nah yang untuk apa zakat itu dalam syariat itu? Satu adalah untuk fakir, dua untuk miskin, yang ketiga untuk hamba sahaya. Orang bertanya hamba sahaya zaman sekarang apa? Nah, ketika saya di DPR, di Badan Legislasi, saya antara terlibat dalam undang-undang ketenagakerjaan. Dan disitulah kita menemukan banyak sekarang pekerja-pekerja yang statusnya tidak beda dengan hamba sahaya. Kenapa? Karena dia betul-betul berada di dalam penguasaan total dari majikannya. Yang hamba sahaya sekarang masih ada. Ya, yang keempat yang tercekik utang. Saya banyak sekali dimintai tolong. Kenapa minta tolong? Aduh Pak, saya tercekik utangnya enggak. Itu hebatnya ajaran Islam ya. Yang tercekik utang itu menjadi salah satu masalah. Kemarin ramai kan pinjol ya. Iya. Masa-masa juga ya enggak. Dan kalau kita sering terjun ke rakyat ke bawah, akan banyak penemukan orang yang untuk makan pinjam, untuk sekolah pinjam, untuk rumah pinjam, dan masih pinjamnya kepada rentenir-rentenir itu. Iya. Jadi hamba saya relevan, yang punya utang relevan. Karena Ibnu Sabil itu yang sedang sekolah, yang sedang ya Ibnu Sabil. Berarti beasiswa ya Pak dari Beasiswa. Basnas ya Pak. Kemudian Sabilillah. Sabilillah itu apa? Sabilillah itu adalah di jalan Allah, perjuangan jalan Allah. Di jalan Allah itu apa? Adalah membangun kecerdasan, memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan. Itu ada skop yang lebih besar lagi dari distribusi zakat itu. Sabilillah adalah jalan Allah. Apa jalan Allah tadi? Menegakkan kesejahteraan, memberantas kemiskinan, meningkatkan kecerdasan. Itu skupnya ya. Dari segi syariat. Dan kami rumuskan dengan Bappenas itu ada dalam bentuk kesehatan, pendidikan, santunan makan, kemudian perumahan, kemudian ini kemanusiaan, bencana dan lain-lain, kemudian itu usaha UMKM. UMKM. Oh, luas ya Pak ya Luas, segmennya. Ini apa ada suatu pembaruan dengan yang sebelumnya? Kan Basnas ini kan udah ada ya sebelumnya. Nah, mungkin Pak Sodik begitu masuk di sini mungkin melihat ya, ini mah harusnya bisa lebih dioptimalkan kayak gitu. Kalau pembidangan itu ada, tapi kemarin kami baru rapat lagi dengan Bappenas dan memperkuat legitimasi ya dari secara syar'i yang 8 tadi, miskin dan lain-lain. Kemudian kami konversikan tadi dalam bentuk pendidikan, kesehatan, perumahan, usaha kecil, kemanusiaan dan pembangunan. Itu dalam terminologi nasional ya, dalam terminologi nasional. Iya, berarti itu apa ya? Karena skopnya lebih luas, jadi dampaknya ini bisa seperti efek domino ya Pak ya. Apalagi kayak misalkan yang pendidikan, suatu saat dia akan menjadi orang hebat, dia akan menjadi pemberi zakat berikutnya, membantu lagi setelahnya. Dari gimana Pak? Dari mustahik ke Muzaki. Itu kan luar biasa Pak. Jadi Basnas ini membantu menciptakan mental pemenang. Ya. Iya, hanya itu kan memang banget, itu ya, Pak. pekerjaan yang serius. Iya. Karena jangankan Basnas, kementerian-kementerian juga evaluasi dalam mengevaluasi binaan-binaan UMKM-nya itu antara keberhasilannya 20-30% lah. Basnas juga begitu. Selama ini membina UMKM, tapi keberhasilannya baru 15%-an lah begitu ya. Itulah sebabnya kami sekarang bekerja sama dengan sebuah bank syariah, sebutkan saja namanya BSI. Untuk apa? Untuk membina UMKM itu. Iya, makanya mungkin gini Pak Irwan. Jadi kebanyakan ya, mungkin ya kalau orang yang sudah diberi, tapi malah jadi jatuhnya keenaan gitu. Nah, itu kan berarti salah, bukan memberi ke orang yang tepat ya Pak jadinya ya. Jadi memang yang diberi itu udah dipilih nih, memang mental pemenang.
Makanya mungkin Pak Irwan bisa masuk nanti. Bisa masuk jadi penerima zakat ini memang benar-benar mentalnya udah Pak Irwan siapkan nih. Sebagai penerima yang berhak, memang benar-benar berhak gitu. Iya, itu tergantung ketua. Terus Iya. sebenarnya di era saya ini pendistribusian itu ya, saya ganti nama pendistribusiannya, nama pengumpulan saya ganti dengan mobilisasi. Mobilisasi. Dulu pengumpulan zakat infak sodako, sekarang mobilisasi. Nama distribusi pun saya ganti sekarang dengan pendayagunaan dan pemberdayaan. Pemberdayaan. Kalau distribusi kan bagi-bagi saja, tidak menghasilkan pemenang-pemenangnya enggak. Iya. Tapi dengan pendayagunaan dan pemberdayaan untuk menghasilkan tadi. Berarti ke monitor terus ya Pak ya? Entah pemenang itu antara lain dimulai dengan sikap berterima kasih loh kepada yang membantunya ya enggak. Iya. Kalau prinsip kami itu keberhasilannya itu ya mungkin ada bahasa lain secara spiritual ya. Tapi bukan apa yang dia dapatkan, sejauh apa yang bisa dia berikan. Oh iya, wah itu mah puncaknya pemenang. Dan kita hidup harus seperti itu ya. Ya. Iya. Yang diajarkan agama kan begitu, mental pemberi bukan mental peminta. Ya. Betul. Dan Nah, hanya orang-orang yang bermental pemenang bisa melakukan. ini kan kita Menarik. menjelang Idul Adha nih Pak. Ah, Cocok banget nih yang seperti Bapak baru sampaikan, mental pemenang korelasinya dengan pengorbanan memberi kurban. Iya. Apa ya? Mengorbankan gitu ya Pak ya? Lalu Mengorbankan. Nabi Ibrahim bukan mengorbankan kambing, mengorbankan anaknya. Nah itu bukan sekedar kambing lewat, sekedar harta lewat. Orang tua coba lihat, kita kan punya anak ya. Aduh, biarlah kami yang sakit, jangan anak saya, itu kan enggak? Ya Allah, kasihan anakku sakit, biarlah kami yang sakit. Asal anak saya tidak sakit kan banyak begitu. Iya, ya. iya, betul. Sekarang diminta anaknya disembelih lagi. Itu orang-orang pilihan Pak. Yang bisa. Kalau sebaliknya gimana kan? Hah? Sebaliknya, jadi yang disembelih itu dia bisa pasrah, bermah ya laksanakan saja gitu. Itu hebat lah dua-duanya ya. Ini bukan karena teman ya, tapi kan teman-teman juga banyak yang sukses ya, kita lihat dari di SMP maupun di SMA gitu kan. Tapi beliau salah satu menurut kacamata saya ya, yang apa yang saya pelajari, beliau juga mencerminkan seorang bermental pemenang loh. Iya dong. Iya kan? Makanya jadi narasumber habis Boleh nggak diceritakan? Pemenang misalnya, ketika kampanye. pendidikan orang tua itu bagaimana membentuk, setelah itu juga apa yang diimplementasi kepada Iya. anak cucu gitu ya, supaya ini contohnya gitu kan. Iya, ini nggak kelihatan Pak. Tolong dibagi biar semua tahu nih profil mental pemenang kita kali ini, behind of life-nya seperti apa sih. Apalagi Pak, waktu itu kan beliau pernah ada kesempatan untuk merumuskan RUU ketahanan keluarga. Keluarga tepat Nah, sekali. karena seorang mental pemenang itu nggak lahir begitu aja. Itu udah pasti produk dari sebuah sistem di internal yang terdekat keluarga gitu Pak. Madrasah pertama gitu ya. Madrasah pertama. istilahnya. Nah itu menarik, seorang Pak Sodik ini begitu memperhatikannya sisi pentingnya keluarga ya Pak ya, untuk membentuk seseorang, untuk membentuk mental bangsa gitu. Ya. Nah inilah hasilnya. Nah boleh Pak sedikit di-share ke kita terkait itu Pak? Iya, ada beberapa, kita tahu ya, ada beberapa lembaga pendidikan ya, dimulai dengan pendidikan keluarga, ya kan, kemudian pendidikan sekolah, ya kan, kemudian pendidikan di luar sekolah. Jadi saya itu dulu oleh orang tua, satu pendidikan agama di rumah, ya kan, pendidikan agama di rumah. Itu yang dalam agama kita tadilah diberikan apa, tauhid. Tauhid itu semangat menerima. Tauhid itu mungkin semangat kerja keras dan semangat menerima hasil kerja kita, ya. Itu tauhid. Kemudian saya juga di sekolah, saya orang kampung, orang desa, loh di Coblong, sekolahnya ke SMP 5. Nih buat SMP SMA 5 ya nih udah jadi ini orang-orang hebat ini. Pendidikan agama dengan konsep tauhid tadi. Tauhid itu adalah memberi dan tahan uji. Keikhlasan. Tauhid itu adalah memberi, tahan uji, dan keikhlasan. Yang lembaga yang kedua adalah sekolah. Saya ngaji di rumah, tapi sekolahnya harus sekolah terbaik. Saya ulang tadi, saya dari kampung gitu, sekolahnya ke SMP 5. Orang lain pakai mobil, ganti-ganti mobil, saya jalan kaki. Orang lain istirahat itu jajan-jajan, saya minum air aja di musola, ya enggak? Begitu. Insya Allah. Yang ketiga adalah saya pendidikan pramuka lah. Semua keluarga kami pendidikan pramuka. Oh,
untuk Udah ada disiplin. pramuka ya? Udah dong, Pak Masudi itu. Dulu Pandu namanya. Pandu, oh ya, judulnya Panduan. Pandu dulu bukan pramuka. Tahun berapa Pak waktu itu? Tahun 60. Sekitar 60, 60. 70 ya. Ya, ya kita SD kelas 4 kan 67 tuh. Soalnya pramukanya di Salman saya. Jadi di rumah pendidikan agama dengan basic tauhid dan ibadah tadi, di sekolah umum adalah untuk mencari ilmu umum dan pergaulan. Ya, kemudian pendidikan pramuka untuk kepemimpinan, untuk tanggung jawab, untuk keberanian. Kan kita ada jurit malam tuh. Oh, ya. Jangan malam-malamnya nggak ke hutan. Mentalnya di situ ya Pak ya. Ya, saya ketika dengan Pak Prabowo itu di Gerindra, saya salam itu sangat biasa. Kan orang ada yang menganggap saya berbasic itu kan biasa, saya biasa. Kemarin ketika saya di istana menerima zakat Pak Presiden, kan teman-teman Basnas tidak salaman, saya biasa aja, karena saya biasa gitu. Di pramuka ya enggak. Nah yang keempatnya tadi, saya diajarkan aktif di ekstrakurikuler. Oh, ekskul. Saya dulu sejak SMP di PII, di HED dan lain-lain. Jadi kalau tadi ditanyakan kenapa begitu, mungkin tadi karena ya melalui proses pendidikan lah ya. Organisasi cukup lengkap. Agama di rumah, ilmu umum di sekolah terbaik saat itu antara SMP 5, SMA 5 dan terusnya. Kemudian ada pendidikan disiplin, kepemimpinan, juara, pemenang, pemimpin di pramuka, dan belajar ekstrakurikuler. Yang sekarang ini disebut dengan keterampilan soft skill itu. Soft skill. Iya. Iya, Kan betul riset Pak. menunjukkan ya, bahwa soft skill itu 80% ya dalam membawa sukses seorang dibandingkan dengan hard skillnya enggak. Iya. Nah saya soft skill itu mungkin tadi di pramuka saya dapat, di ormas saya dapat. Iya. Alhamdulillah. Itu pesannya untuk generasi berikut juga dan para orang tuanya kan. Iya. Gimana mendidik anak itu? Contoh-contohnya. Saya setuju lah tadi tentang mental pemenang itu ya enggak? Antara lain tadi dengan soft skill itu. Soft itu ada agama ya, pendidikan pramuka, pendidikan manajerial, kepemimpinan, lobby dan lain-lain. Pemimpinan ya. Bagaimana dia melatih disiplin diri juga Pak. Oh betul. Dia komitmen meraih apa yang Saya dia di DPR inginkan. suka ditawakan loh. Saya kan jangankan tidak hadir terlambat pun saya gelisah dan saya laporan. Kata orang lu di DPR gitu-gitu amat sih kata. Oh itu Lama juga waktu itu berapa periode itu ya Pak Sodi? itu ada tadi subuh di masjid tuh Prof Sofan cerita lagi ini kok dosen-dosen terlambat minta maaf nggak ke mahasiswanya katanya kan. Karena itu termasuk disiplin dia harus kasih Saya memimpin saya rapat lebih duluan saya sebagai pemimpin dibandingkan dengan staf saya, dan saya tidak memaksa mereka, tapi dengan begitu kan Memberi mereka contoh ikut. ya Pak. Iya, Iya, itulah leadership. itu Itu kok. DPR begitu loh. Nah, Itu DPR begitu. Jangankan saya tidak hadir, terlambat pun saya gelisah dan saya ngasih tahu ke sekretariat itu, nggak tolong nyaman, saya Pak. terlambat. Itu teman-teman saya, udah DPR gitu-gitu amat sih, santai. Nah ini kan lagi santai nih Pak ya sekarang ya. Humanisnya kelihatan nih. Kayaknya nih habis ngapain nih? Olahraga apa ngapain Pak? Olahraga Sama saya, keluarga Pak tadi. sama anak, sama cucu, sama istri. Nah di sela-sela kesibukannya aja. Iya. Nah, terus di mana Ini tanya? kan di Bandung, Bapak Tapi kan di hari-hari- mana olahraganya? Di mana, Pak? Di mana? Di anak saya di kampusnya di ITB. Saya jalan kaki dulu di Gasibu, kemudian kami bertemu di lapang bulu tangkis. Masya Lapang bulu Allah. tangkis. Besok udah ngantor di Jakarta lagi Pak. Itu dia. Nah itulah contoh apa ya Pak ya, pentingnya kedekatan keluarga Oh, berawal iya. dari rumah. Sesibuk apapun Pak Sodik ini tetap keluarga nomor satu. Oh iyalah, Iya. buat apa lagi sih? Karena itu ya Pak, Bapak kan sadar ya, Bapak seperti sekarang ini produk dari keluarga. Nah, Bapak juga menciptakan pabrik untuk anak-anak ini biar siap nanti di masa depannya. Nah, ini yang sebenarnya bisa menginspirasi semua ya Pak ya. Saya punya cucu kan, laki-laki. Umur berapa Pak? Sekarang dia masuk SMP. Ya ini cucu pertama laki-laki. Cucu yang, cucu laki-laki pertama. Cucu yang pertama wanita. Ini tidak membedakan laki-laki pertama. Tapi kemarin saya bilang begini, Zaid saya bilang, kamu tahu nggak? Di rumah ada pemimpin kan? Ya. Di RT ada pemimpin kan? Ya. Di sekolah ada pemimpin kan? Di wali kota ada pemimpin kan? Di setiap unit ada pemimpin ya. Nah kamu saya bilang, karena kebetulan kamu laki-laki, walaupun wanita juga berhak memimpin, kamu laki-laki, itu kamu nanti jadi pemimpin. Kamu harus lebih siap loh
untuk jadi pemimpin. Itu loh anak ketika saya tahu bahwa tahun ini dia akan lepas ke SD, saya panggil begitu. Tapi saya memanggilnya yang tadi, diajak begitu paham. Nah, kamu jadi pemimpin, kamu belajar serius gitu. Kan di mention nih Mbak Masta ya, Pak Sodik sama Menkes juga kan. Jadi kan banyak kali ini yang gagal, merasa gagal, bahkan juga ada permasalahan mental nih di anak-anak. Oh iya. Anak-anak kita ini. Nah itu menurut pandangan Pak Sodik dengan pengalaman dengan pendidikan yang berikan tadi apa sih gitu ya? Pertama saya tadi menguatkan yang cucu saya tadi ya. Kamu tahu kan setiap unit adalah pemimpin dan pemimpin itu adalah orang yang punya kelebihan. Yang tadi lah, yang pemenangnya enggak. Nah kemudian kalau tadi Kang Irwan nanyakan kenapa begitu, itu kan yang sebut oleh Renar Kasali ya enggak? Sekarang generasi strawberry ya, generasi kemudahan semuanya enggak. Makanya saya sering katakan ke orang tua siswa Darul Hikam, yang kata orang kan kelas menengah ya enggak? Cintailah anakmu 1000%, tapi jangan manjakan anakmu, begitu. Tajam tuh, dalam. Dapat banget itu Pak. Antara nggak gitu kan? Kadang-kadang harus tega ya. Oh iya. Harus tega. Tapi bukan karena nggak kasihan. Justru karena Justru kasih. karena kasih kita gitu ya. Saya ingat sekali dulu ya, ayah saya di dalam bahasa Sunda itu ada istilah nyaah dulang, gitu. Nyaah dulang tuh salah dibiarkan. Subuh saya dibangunin lah, banjur air untuk sholat subuh. Kan katanya kan ya. Iya. Nah, nyaah dulang tuh membiarkan dia terus tidur, kesiangan sekolah, sehingga nyaah. Terus sayangnya, pada kelas saya bangun di banjur itu enggak. Itu sekarang manfaatnya. Baru berasanya berapa tahun Oh, berikutnya. Ya akan jadi kekonyolan jika misalnya sudah dewasa baru mau ditekankan disiplin, itu kan susah. Sudah susah. Susah kan, habituasinya kan sudah terlambat. Saya beruntung lah karena saya begitu selesai itu saya kerja dengan perusahaan asing kan. Bisa ada cerita bagus ya. Anak saya kan yang Cika tuh yang almarhum itu bekerja di Exxon kan. Dia lucu. Dia dari ITB Kimia Teknik cum laude, di Pertamina nggak keterima. Keterimanya di Exxon yang jauh lebih gede dari Pertamina ya enggak? Iya Ya. itu. Ada cerita yang menarik tentang mental tuh, tentang akhlak gitu. Dia kan ini beri laptop begitu. Tolong pinjam laptopnya sih bilang. Oh enggak mah, ini laptop kantor, nggak bisa diganti. Terus dia cerita bahwa dia tidak boleh menerima tips begitu. Tidak boleh menerima tips kan di Exxon dari supplier dari lainnya enggak. Terus gimana orang-orang? Wah, orang-orang sama nggak pada mau melakukan itu. Terus dia cerita, padahal panggilnya kan ama, padahal mak mereka itu nggak sholat loh, nggak ngaji, bukan muslim lagi. Tapi mereka lebih jujur dari orang Islam loh. Dia cerita begitu. Saya tanya, kenapa begitu? Itu mak, kata dia manggilnya ama kan. Kenapa? Karena kultur dan sistem dibangun sedemikian rupa sehingga orang tadi disiplin dan jujur begitu. Iya. Buat yang nggak pas tuh takut memang nggak nyampe hati. Kultur gitu. dan sistem begitu. Kalau kita hanya ceramah-ceramah saja, sebenarnya di akhirat akan ditagih, ya enggak? Tapi sistem dalam kulturnya nggak dibangun. Maksud nanti kan itu mental pemenang juga kan. Selain akan nanti dengan edukasi, maka harus dibangun kultur dan sistem untuk menjadi mental pemenang kita. Seperti kasus ya di Exxon itu dibangun kultur sehingga orang disiplin, orang jujur, orang itu ya. Bukan ceramah tapi kultur dan sistem. Kenyataannya gitu. Sebetulnya kalau Pak Sodik nyinggung agama kan, ya semua agama juga kan ada puasa ya. Tapi Islam itu kan 1 bulan penuh kita harus berpuasa. Nggak ada siapa-siapa pun kan kita nggak minum gitu kan. Itu kan berarti kejujuran ya. Kan orang begitu katanya. Orang itu mencuri bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Itu dia. Nah, Gitu. Opportunity. Kembali ke yang tadi, ke sistem, membangun sistem. Jadi kan kalau dari psikologi kan Mbak Marta masih ingat dong bahwa perilaku itu merupakan fungsi daripada pribadi cross environment, lingkungan iya, kan. betul. Kalau lingkungannya Produk lingkungan. sehebatnya apapun orang dikasih lama-lama ini ya dibuat juga. Contoh konkret lah soal korupsi. Korupsi jelas kok
menurut agama haram, menurut undang-undang haram, ya enggak? Iya. Tapi regulasinya enggak kuat, ya kan? Iya. Sehingga orang tidak kapok, ya enggak? Dan environmentnya kan begitu dibiarkan. Sehingga kata anak-anak kita, Jadi biasa. biasa. Yang korupsi juga hanya sekian tahun, jadi enggak kata anak kita enggak? Terus di foto-foto lagi sambil senyum. Padahal baru saya diajarkan bahwa korupsi itu haram, ya enggak? Ya tadi contoh, sistem, regulasi, dan kulturnya enggak? Iya, saling ini ya Pak ya, saling Iya dong. menguatkan itu Saling sebenarnya. Nih, mumpung ada waktu ini apa nih? Dan beliau juga terbatas juga waktunya Iya. gitu ya. Menurut Mbak Marta apa yang perlu kita Jadi terakhir nih Pak, untuk kita ngebungkus semuanya, sosok seorang Bapak ini yang berkaitan dengan lingkup pendidikan, erat juga dengan agama, dan sekarang juga ada di dalam badan yang memang nomor satunya untuk bukan mendistribusikan tadi, apa? Memberdayakan. memberdayakan? Boleh dong Pak dikasih conclusion berbagi itu yang terkait dengan mental pemenang ini seperti apa? Biar teman-teman winners di luar sana, oh ya juga ya, berbagi itu bukan sebuah kehilangan, tapi adalah proses menuju kemenangan yang sesungguhnya. Ini gimana nih Pak? Kita simpulkannya Pak. Simpulannya, kalau kita baca basic agama ya, orang yang terbaik itu menurut agama dalam Quran dan hadis adalah orang yang paling banyak memberi manfaat, Iya, yang rahmatan lil alamin, ya kan? betul. Nah, untuk sampai ke sana itu kita harus ada sistem nilai ya, bahwa berbagi itu adalah sebuah keindahan, dan juga ada tadi, ada edukasinya. Tidak cukup edukasi, ada regulasinya. Contohlah kecil-kecilan di rumah, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Iya, iya. Iya, betul Pak. Mohon maaf ya, orang mengatakan semacam Pak Prabowo, dia mah sudah selesai urusan pribadinya, ya enggak? Ada Joe yang mengatakan ke saya, Kang Sodik mah enak, sudah selesai urusan pribadinya. Ketika masuk DPR juga, ketika di Bansos juga, ya enggak? Saya tidak mengatakan sayanya, tapi memang kita harus segera selesailah urusan-urusan pribadi kita. Itu udah antisenden Pak. Kenapa? Udah antisenden. Tapi selesai pribadi itu tidak harus selalu dengan usia. Iya. Loh. Iya. Nah, orang itu pemenang juga. itu adalah orang yang makin cepat menyelesaikan urusan dirinya. Dan sekali lagi itu tidak tergantung dengan usia. Ya. Jadi berapapun usia winners di luar sana, ketika sudah bisa menerima, menahan diri, sudah bisa berbagi, sudah bisa berdisiplin, ya Yes. itu sudah selesai dengan dirinya. Itu yang pemenang itu begitu. berterima kasih dan bersyukur. Nah, dimulai dengan sana. Itu dia, dimulai dari sana. Jadi pengorbanan bukan tentang kehilangan, tapi ada tentang persiapan untuk menuju kemenangan yang lebih besar. Jadi ketika orang dikatakan, oh dia mah sudah selesai dengan dirinya, itu artinya husnul khotimah. Iya. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Bisa. Jadi apa tujuanmu membahagiakan orang? Belum, bahagiain dulu diri sendiri, baru itulah dapat esensi sebenarnya membahagiakan orang, gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak nih Pak Sodi, luar biasa waktunya, Winners Masya Allah. kita juga pasti senang ya. Iya. Apa yang di-sharing barusan. Jadi banyak hal, apalagi terkait dengan momentum Idul Adha ini tentang berbagi dan kemenangan. Iya. Nah, kita Orang yang bisa berbagi itulah orang yang mencapai kemenangan. Masya Allah, itulah kuncinya. Jadi orang pemenang itu adalah orang yang sudah bisa berbagi dengan ikhlas ya Pak ya. Kalau sudah menang, kita bisa berbagi apa saja. Ikhlas ya Pak. Kalau kalah kita nggak bisa berbagi apa-apa. Iya. Ya kita diberikan amanah ilmu, ya berbagi ilmu. Kita punya kekayaan, ya bisa bagi di sini. Terima kasih Pak Sodik. Atur nuhun pisan. Sami-sami. Ya. Tapi kita punya yel. Yel, ada. Gimana ya? Salam pemenang. Gimana? Salam pemenang. Salam pemenang. Oke. Salam pemenang ya. 1, 2, 3. Salam pemenang. Makasih Wina, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti sore juga Persib menang lawan Jakarta. Baik.